Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina, NPM 2086206083 dari kelas 3D PGSD. Materi di sini saya akan menjelaskan sejarah Sumpah Pemuda dalam lintasan sejarah bangsa. Sumpah Pemuda yang pada tanggal 28 Oktober tahun 2012 ini akan diperingati dalam usianya yang ke-84, merupakan jiwa pemersatuan bangsa, semangat dan roh yang menjiwai perjuangan proklamasi kemerdekaan. Uraian seperti berikut ini tidaklah berlebihan bahwa Sumpah Pemuda merupakan peristiwa besar dan maha penting bagi bangsa kita dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda dan merebut kemerdekaan nasional. Begitu besarnya arti atau peran yang dikandungnya. Boleh dikatakan bahwa kemerdekaan yang diproklamasi dalam tahun 1945 tidak akan diperoleh bangsa kita seandainya tidak ada Sumpah Pemuda dalam tahun 1928. Sumpah Pemuda 1928 adalah cikal bakal proklamasi kemerdekaan 1945 yang melahirkan NKRI. Sumpah Pemuda adalah sumber konsep besar persatuan bangsa yang dikenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda adalah juga landasan inspirasi gagasan besar Bung Karno yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila. Arti penting semangat dijiwai oleh Sumpah Pemuda dalam menumbuhkan persatuan yang menjadi model perjuangan merebut kemerdekaan untuk memasukkan masa depan yang lebih baik. Dalam perjalanannya sampai dengan era reformasi telah mengalami berbagai ujian dan cobaan, sebagian tonggak sejarah bahan tinjauan sampai pemuda setelah tercapainya kemerdekaan berikut ini. Dikemukakan beberapa pokok-pokok diantaranya. Pertama, kembali kepada negara. Kesatuan kemerdekaan 17 Agustus 1945 mendapatkan ujian dan cobaan. Upaya Belanda untuk menguasai kembali dilakukan sebagai cara dengan segenap kemampuannya. Secara sistematis, politis, upaya memecahkan belah dilakukan dengan mendorong munculnya kembali semangat kedaerahan dalam wujud proyek Republik Indonesia. Tantangan eksternal dan internal, gerakan kedaerahan dalam perjalanannya. Nasionalisme itu ditasbirkan berbeda-beda dari masa ke masa. Ketika Soekarno memegang tumpuk kekuasaan secara eksternal, nasionalisme itu dihubungkan dengan kebangkitan dunia. Ketiga, dan perjuangan anti kolonialisme. Merengkuh kembali irian wilayah, irian barat. Setelah pengelolaan di daerah dapat diatasi, maka Sumpah Pemuda pun dikaitkan dengan Manipol tahun 1960, dan pada tahun berikutnya Sumpah Pemuda merupakan bagian dari slogan untuk merebut irian barat. 4. Pembangunan nasional. Pada era Orde Baru, nilai-nilai pada Sumpah Pemuda dihubungkan dengan upaya untuk memantapkan landasan pembangunan nasional. Nasionalisme itu diberikan makna dan diselerakan dengan pembangunan yang mengandalkan revolusi Indonesia. 5. Tantangan nasionalisme. Pada era reformasi, ide nasional kembali dibawa bayang-bayang konflik komunal dan apa yang sering disebut sebagai disintegrasi nasional. Peristiwa Poso, Sampit Aceh dan Irian Jaya. Pada awal reformasi, Sampit berkobar, panas membara tersulit oleh lepasnya Timur dari bumi pertiwi. Satu demi satu dapat diinginkan oleh upaya yang disemangati oleh roh persatuan dalam Sumpah Pemuda, pencerahan reformasi dalam politik kebangsaan, tantangan keterpurukan harkat dan martabat bangsa mestinya dapat menyingkirkan kepentingan sempit kelompok partai sebagaimana dipertontonkan oleh elite partai.